berkah. Amin. Makanya Kang Nendi, Kang Prabu doakan saya ya, wali YouTuber nih khususnya. Dua bil khusus doakan supaya supaya ruhai lah. Tapi jangan lupa supaya bisa nyandung. Amin. Amin, doakan ya. Yur. Terus Bun, ini rencana kita mau kemana nih? Rencana sekarang nih Bun? Nah, balik terus kalau bisa mampir ke Bokiwang. Iwang. Bokewang. Sepuh ya. Dari hikmah Bunda ke ujung kulon itu apa hasil dari hikmahnya lah? Kalau di kata Bunda kan kita harus bisa pandai mengambil hikmah. Hikmahnya itu apa? Intinya sih orang ada tugas tersendiri sih, itu dirahasiakan lah. Oh, rahasia. Mungkin sama wali YouTuber mah nggak rahasia mungkin. Rahasia tuh. Hah? Tapi setidaknya hikmahnya orang kan nambah ketemu saudara, ya kan ketemu main ke rumah Kang Prabu, yang alhamdulillah majikannya bagus, ya. Ingin sambal lagi nguna, Sambal ngeuna. nambah seberapa kali? Orang juga, saya biasanya nggak suka ikan, jadi suka makan ikan, nambah lagi kan orang kan. Nginep di sini. Ya ibaratnya kan, katanya memperpanjang tali silaturahmi mah. Insya Allah baik kan seperti itu. Saudara baru, ya kan. Iya. Itu hikmahnya. Iya. Tapi di sisi lain memang saya punya tugas tersendiri sih. Coba nih kalau bahasa secara ilmu apa ya, ilmu kesaktian lah. Ini Kang Prabu ini kalau diteropong sama saya, teropongan saya nggak tembus nih. Neropong Kang Prabu ini. Coba kalau sama Bunda ini menurut secara penglihatan mata batin Bunda ini, Kang Prabu ini gimana coba? Wallahu alam. Cuma kalau saya kan duduk dekat udah sehari semalam ya, kita duduk dekat makan bareng kan, ngobrol bareng. Ya, intinya kalau saya sendiri bukan menerawang, karena saya tidak bisa menerawang ya. Ini kan hanya berdasarkan penilaian secara subjektif, objektif gitu ya, melihat, menyimak gitu kan, dan lain-lain. Intinya beliau orang berbakat gitu ya kan, orang berbakat. Kemudian juga alhamdulillah di usia yang masih muda, tergolong muda lah, 28 tahun, tapi sudah prinsip-prinsip hidupnya sudah insya Allah lurus lah gitu ya kan. Sudah memahami mau kemana, dari mana gitu, sudah belajar ilmu yang penting juga, induk ilmu sudah terjun ke situ. Kemudian juga sudah melaksanakan fungsinya sebagai khalifah kecil, dapat dikata sebagai pemimpin keluarga ya kan, sebagai ini sudah. Ya alhamdulillah lah, saya senang juga gitu maksudnya jika banyak saudara yang di umur semuda ini sudah kesana gitu, framework berpikir dan sikap hidupnya gitu kan. Yang jadi pertanyaan itu maksudnya bakat apa nih? Ya punya bakat ini juga sih, kebatinan lah intinya. Punya bakat kebatinan yang memang beliaunya sendiri juga punya bakat, yang punya mental dan sebagainya juga ada. Dan juga ya pendampingnya juga banyak yang ikut gitu kan. Seperti itu. Pantas kalau setiap sama wali YouTuber diteropong ini nggak tembus. Hah? Nggak tembus. Teropongan wali YouTuber ini sama Kang Prabu. Kemudian kuat leluhur juga. Oh iya. Ya wallahu alam, ya itu hanya sekedar, saya tidak menerawang, tapi kan hanya berdasarkan penilaian secara subjektivitas saya yang mungkin bisa jadi salah kan gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi ada bakat untuk menggeluti dunia perbatinan mungkin ya. Ada bakat. Mentalnya ada. Mentalnya ada. Nah, mungkin memang harus ini sih, lebih banyak ya perkuat sabar, perkuat ini ngikis ego diri. Tetap pasti ego diri itu kan kadang halus gitu ya, halus lembut. Yang Nah, susah ditebak. itu yang memang siapapun itu gitu ya, yang belajarnya lama atau belajarnya cepat, yang baik itu dapat anugerah ilahiyah ataupun yang berbakat atau tidak berbakat, itu memang ranah batiniah itu yang paling tersulit itu melawan diri kita sendiri. Itu yang memang fase yang harus dilewati gitu. Tapi orangnya ini masuk kategori setia nggak ini orang Kang Prabu ini? Baik sih. Terutama beliau setia. orang tulus juga gitu. Cuma memang karena tadi saking bakatnya, jadi mungkin banyak goib juga yang pengen ikut. Kemana kasar ngomong goib juga kan, tadi ada yang ini, ada yang itu kan. Nah, jadi memang disitunya perlu kejernihan dan keistiqomahan Kang ini, sehingga tadi karena saking banyak mengikut, jadi beliau masih tetap bisa itu enggak. Nah, itu dia gitu. Karena berbakat tadi gitu. Jadi banyak makhluk-makhluk yang ingin ikut
mendampingin beliau gitu kan. Mungkin ada terah mungkin ya. Ya, Ada pertama terah. tadi leluhur emang Ada nasab juga. mungkin ya, nasab juga. yang nasabnya itu Ya dari garis Ya. tangan juga kan kelihatan sih gitu kan. Ada ini gitu. Ada garis simian lain yang hampir nyambung gitu kan. ya. Tanda-tandanya, salah satu tanda-tandanya sebetulnya. Tapi orangnya tipenya tipe setia deh ya. Ya intinya beliau tulus. Terutama setia sama istri lah. Iya. Setia. Setia. Kalau enggak Kalau nggak setia udah dapet istri cantik gini, pinter masak mah, berarti kurang bersyukur. Iya, betul. Berarti nggak denger ceramahnya Ustadz apa wali youtuber semalam. Kurang bersyukur kata Bunda Iya. Meliani. benar. Jadi pada mengharap imbalan. Iya, Transaksi lagi ya ujung-ujungnya. Kayak gini nih transaksi, alasannya dakwah berapa transaksi biar youtuber dapat banyak viewer. Enggak, itu mah nggak terasa, itu mah memang ya apa asbab berusaha gitu kan. Iya, iya. Manusiawi itu mau Ya, wajar. tugas saya emang saya suruh mencari jati diri saya, mengenal diri saya sebelum mengenal Allah. Tugas seperti itu. Sebenarnya gini, Dari perintah guru harus itu. harus Ya. apa, kita harus merasa beruntung karena di umur semuda gini kan udah berjalan ke arah situ ya tadi. Saya pun sudah banyak ketemu orang yang belajar dari umur 20 tahun paham umur 60 tahun ya kan. Jadi kita kan masih punya kesempatan banyak kan. Baru 1 tahun kayaknya. Baru 1 tahun. Jadi kan memang kalau nggak karena ada bakat dan karena memang ada sudah jalurnya dan lainnya kan Iya. ngerti nggak? Masuk orang-orang yang dipilih lah gitu. Iya. Ya tinggal bagaimana dia menggunakan kesempatan itu ya dengan segala opportunity gitu. Karena kan opportunity kan nggak semuanya dimiliki orang lain gitu kan. Kayak ada orang yang pengen bener-bener belajar tapi bakatnya kurang. Iya. Kayak bener-bener belajar tapi mungkin pendampingnya kurang-kurang. Itu juga kan opportunity-nya keras. Apa namanya? Tidak sekuat yang punya ini gitu kan. Jadi Bakat gitu. intinya mah harus disyukuri ya dengan Iya, dengan apa suatu pemberian dari Allah seperti Iya. diberi Ya, kelebihan karena tertentu gini Bun ya. sebetulnya, baik itu yang Mas Kasera ngomong dikasih penglihatan batin, mau itu istilahnya indigo ataupun kasyaf gitu, isa ilahiyah pun itu juga Kasera orang-orang yang sudah diberikan pergerakan untuk masuk ke ranah batinnya juga sebenarnya udah orang-orang pilihan sih sebetulnya ya dengan tingkatan-tingkatannya ya gitu. Iya. Dengan tingkatan-tingkatannya karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk terbuka mata batin itu, baik itu yang secara indigo ataupun mungkin secara kasyaf ilahiyah ya. Ya karena sepengetahuan saya itu orang-orang pintar ya yang beridentiti seperti paranormal lah ya. Ya dia itu pingin menjadi orang pintar, menjadi orang paranormal seperti bisa mengobati gitu ya. Bisa kalau bahasa sayanya itu bisa apalah. Banyak orang yang meminta didoakan, al-hikmah lah secara ininya. Tapi dengan sepengetahuan saya itu tahu saya gitu, Kang Prabu ini begitu cepat gitu. Karena makbul gitu ya. Ya, bukan ya intinya begitu cepat lah menuju ke ranah itu. Sedangkan banyak orang lain itu Belajar tahunan gitu ya. berpuasanya pun berapa tahun gitu ya. Tirakatnya pun berapa tahun gitu. Tapi yang saya lihat itu Kang Prabu ini kok begitu cepat. Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Kenapa? Kenapa sampaikan secepat itu sedangkan orang lain pun puasanya pun Tadi saya udah bilang ada bakat secara alamiah dia. Ya, memang ada ya tapi kalau kita percaya titis tetes ngetes ya kan. Ada pendamping juga gitu kan. nasab ya. Mungkin itu salah satu doa dari orang-orang dulu-dulunya gitu ya. Kadang-kadang kita ini sekarang perjalanan kita ini sekarang juga itu kan tadi jangan lupakan leluhur kita dulu ya sebelum kita belajar jarak yang ke jauh-jauh pastikan kita misalnya jarak ke kakek nenek kita ya kan, orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek, leluhur terdekat kita. Iya. Jangan sampai kita kasar ngomong sudah jarak jauh-jauh tapi belum jarak ke orang-orang terdekat kita, karena bagaimanapun perjalanan kita saat ini juga tidak tetap dalam pendampingan sebenarnya leluhur kita yang sebelumnya gitu. Entah itu mungkin doa-doa leluhur kita dulu pengen anak cucunya berjalan kepada Allah, itu tetap nggak, kita tidak lepas dari itu. Iya, iya. Makanya jangan lupakan orang terdekat lah, benar bakti ya orang terdekat dulu, orang tua, maksudnya ke guru, ke nenek kakek, ke leluhur kita, ya kan, baru ke yang lain gitu kan. Jadi intinya kita semakin banyak mendoakan apa tuh namanya? Karuhun kalau bahasa ininya apa tuh namanya? Ya, haruan. Leluhur kita, Leluhur. otomatis leluhur kita pun akan mendoakan kembali. Ya mungkin salah satunya Ya itu. enggak, kita jangan berharap seperti itu, maksudnya kan leluhur kita kan kita sudah berbeda alam, itu tugas kita yang masih ada di bumi ini, kita terus mendoakan leluhur kita seperti itu, karena kan saat leluhur kita dulu masih hidup pastinya dia juga akan dia sudah mendoakan anak-anak keturunannya supaya bertauhid kepada Allah ya kan, supaya begini jadi anak soleh dan sebagainya. Sekarang tugas kita gantian gitu, kita baktikan
keilmuan kita mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya di alam dunia, tapi kita juga bisa nyampe doa kita untuk menaikkan dimensi loh kita, itulah gitu. Ya mudah-mudahan berkah lah. Amin. Mudah-mudahan Kang Prabu Nendi ini selalu diberi kesehatan dan umur panjang dan berkah. Amin. Makanya Kang Nendi, Kang Prabu doakan saya ya, wali YouTuber nih khususnya. 2 bil khusus doakan supaya supaya ruhai lah. Tapi jangan lupa supaya bisa nyandung. Amin. Amin, doakan ya. Liur.